على حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu pasal. Arkanul iman sittatun, bermula rukun iman yaitu 6. Yang pertama, antu'mina billahi, bahwa beriman engkau dengan Allah. Percaya dengan Allah. Macam apa percaya dengan Allah itu? Secara garis besarnya aja, beriman lawan Allah itu pertama, bahwa Allah itu bersifat dengan tiap-tiap kesempurnaan. Al-i'tiqad bi anna Allah muttasifun bi kulli kamal. Allah Ta'ala itu bersifat dengan setiap kesempurnaan. Jadi sifat Allah itu kada terbatas. Pokoknya setiap yang menunjukkan kesempurnaan itu ampun Allah. Cuma manusia ini kau memikirkan 20 aja sifat nang wajib itu nang batasan akal manusia, nang kau mencariakan dalilnya nitunya. Padahal sifat Allah itu kada terbatas hanya 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus. Cuma kenapa kita ingat situ aja? Karena itulah kemampuan kita. Kemampuan kita dalam berpikir nang disebut badalil itu. Padahal Allah Ta'ala itu bersifat dengan seluruh kesempurnaan. Apa aja? Dan itu sifat kesempurnaan itulah nihayatalah. Kada ada ujungnya, kada ada ujung, kada ada batas. Amun dibatasi sifat Tuhan kada sempurna ngarannya. Nang kedua, beriman lawan Allah itu annallah munazzah an kulli naqsin, bahwa Allah itu disucikan dari setiap kekurangan. Bahwa Allah suci dari setiap kekurangan. Pokoknya apapun sifat yang menunjukkan kurang itu Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Lemah itu sifat kekurangan, mustahil Tuhan. Picak, buta, kada apa artinya lagi, kada bisa berpandir, itu sifat kekurangan. Allah mustahil. Allah disucikan dari setiap sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan itu. Yang ketiga, wa annallah munfaridun bil mulki wa tadbir. Allah Ta'ala itu sendirian dengan memiliki, dengan menguasai, wa tadbir dan mengatur. Di alam semesta ini semuaan dikuasai Tuhan. Di alam semesta ini semuaan Tuhan yang mengatur. Kada ada yang lain.
Bila ada di hati nang terjadi di alam semesta ini ada aturan lain ampun Tuhan nang terjadi toh murtad kita murtad semua nang ada di alam semesta ini Tuhan yang mengaturnya yakinin itu dikatakan itu kita sehat Tuhan yang mengatur Tuhan yang menghendaki kita garing Tuhan yang menghendaki tapi itu batas bepandir aja lah amon bepandir waktu belajaran amon bepandir di warung di gardu jangan itu di ayat tadi ma asabaka min hasanatin faminallah ada di surah yang kita baca tadi yang di tarawih tadi ada ayat ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik apa yang menimpa engkau dari kebaikan itu dari Allah itu pandang hakikat. Saya kira kita bersyukur, saya kira kita jangan ujub. Tapi ketika kita memandang kepada yang ada baik, itu pandang dari diri, itu adab. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpa kamu dari yang ada baik, itu dari diri kamu, jangan dinisbahkan ke Allah. Nah itu adab ngarannya. Tapi secara hati, secara i'tiqad, secara keyakinan kita bulat meyakini bahwa di alam semesta ini hanya ada ampun Allah, kekuasaan Allah, pengaturan dari Allah. Nah, yang keempat, wa annallah wahidun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, pada sifatnya, pada af'al perbuatannya. Artinya apa? Di alam semesta ini hanya nang ada itu adalah kenyataan daripada zatnya bagi orang yang kawa musyahadah zat syuhudun bizzat syuhuduz zat bagi orang yang kawa musyahadah zat nang ada ini kenyataan nang ada itu nang ada nang lain kadada hanya ada zat Allah tapi bagi orang yang tambus bang itu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Selagi kami perlihatkan akan mereka tanda-tanda wujud kami pada penjuru-penjuru semesta bahkan pada diri mereka sehingga nyata bagi mereka annahu bahwasanya Allah al-haq nang bujur-bujur ada nang lain kadada. Nah bagi orang yang kada kawa itu kayak kita jelas itu kada kawa musyahadah zat itu makamnya Rasulullah. Ada kawa itu musyahadah sifat karena Allah wahid bi sifati Allah esa pada sifatnya. Artinya di alam semesta ini nang adanya menunjukkan sifat Allah. Nang nyata-nyata melihat orang nang hidup kenyataan dari sifat Allah hayat. Hanya Allah nang besi nang hidup. Nang lain mati. Nang lain cuma dihidupakan. Artinya hakikatnya mati.
Nang lain kita ini ngaran diinjami hidup, arti kita ini kada ada punya kehidupan. Hidup kita aja diinjami orang. Melihat orang bepandir, kita kau bepandir kenyataan dari Tuhan berisian sifat kalam. Bakahandak kenyataan dari Tuhan berisian sifat iradat. Amun orang-orang yang kaum musyahadan itu nang ada di alam ini hanya kenyataan dari sifat Tuhan. Hanya musyahadah sifat. Nah, yang paling rendah musyahadatul af'al atau syuhudul af'al. Mereka hanya melihat di alam ini kenyataan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini musyahadah paling rendah. Untung bila kita kawa ini. Salah satunya ciri orang yang musyahadah af'al ini inya kada mau sakit hati, kada mau sedih. Kenapa? Karena samuaan gawian Tuhan. Samuaan gawian Allah. Maulah sakit hati lawan Allah Ta'ala. Maulah sangkal lawan Allah Ta'ala. Hanya kada mau mencela orang, kada mau mahina orang. Ay karena nang dilihatnya gawian Allah. Mahina orang sama mahina orang nang menggawi. Nang maulah wadai. Acil tuh si di nang maulah wadai. Mahina wadai ulahan si acil sama ay mahina acil. Gangan ulahan bini. Kada mahina kada lawan bini tapi mahina ulahan bini. Gangan apa nini? Ada nyaman lo lalu. Ada nyaman lo lalu gangan nih. Ada nyaman lo lalu masakan nang ini. Bersuara di hadapan bini. Betah ada perang dunia di rumah. Nah, di alam semesta ini kenyataan dari perbuatan Tuhan. Bila orang itu hanya kada mau sedih, kada mau pusing, dan inya kada mau mencela orang, kada mau menghina orang, kada mau mencaci orang. Bila orang salah bang, secara syariat, nah pandanglah dengan pandangan syariat. Inya kita diberi Tuhan dua mata. Artinya mata syariat, mata hakikat. Mata syariat itu jatuhnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mata hakikat saya kira kita kada sampai benci muar lawan si orang nang manggawi itu. Ya kayak Rasulullah Sidin mal tahu nih Wahsy itu nang membunuh paman Sidin. Wahsy itu nang membelah dada paman Sidin Hamzah. Wahsy itu nang membungkar, mengambil jantung paman Sidin Hamzah. Karena tuntutan daripada Hindun, busnya si Wahsy. Akhirnya Wahsy itu karena berhasil menjalankan misi Hindun, dimerdekakan. Nah, yang sudah merdeka, Wahsy ini menghadap Rasulullah dan Islam. Dan Islam orangnya. Amun orang kada pandang hakikat nih dan benar nih. Kamu mau bunuh pamanku,
ikam nang ngoyak dede sidin, mau ambil jantung bunuh juga. Nah, itu orang nang kada pandang hakikat. Wa malaikatihi, dan rukun iman kedua beriman dengan malaikat Allah. Kita percaya bahwa Allah berisian makhluk yang tercipta dari cahaya, dan mereka itu kada laki kada bini, mereka kada perlu makan, dan mereka hanya beribadat saja gawian karena mereka kada punya nafsu. Malaikat hanya punya akal sehingga mereka hanya beribadat saja. Jadi kita percaya itu Allah punya makhluk yang bernama malaikat yang tercipta dari cahaya, dan mereka hanya beribadat karena mereka hanya punya akal. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka ada pernah maksiat lawan Allah. Apa nang disuruh mereka gawi. Dan mereka kada ada busan, kada ada muyak, karena mereka hanya punya akal. Nafsu kada ada, sementara nafsu itu tempatnya muyak. Jadi muyak itu di nafsu. Kenapa kita muyak, kenapa kita bosan, itu nafsu andaknya. Malaikat itu ada bernafsu. Jadi mereka kada pernah lapah, kada pernah muyak, kada pernah bosan. Jadi malaikat itu ada nang disuruh Tuhan, mulai dicipta berdiri, berdiri aja. Mulai dicipta ruku, ruku aja sampai kiamat. Jadi Tuhan ikam sujud, sujud aja sampai kiamat. Ujar Tuhan ikam duduk, tasyahud, duduk aja sampai kiamat. Ada Tuhan disuruh Tuhan malaikat menunggunya setiap diri kita ini ada muakkal, ada malaikat yang ditugasi. Setiap anggota-anggota tubuh kita ini ada muakkal, ada yang ditugasi menjaga. Mereka kada pernah moyak, kada pernah bosan, kada pernah lapah, karena mereka kada punya nafsu. Nah, untung-untungnya di antara malaikat itu ada yang ditugasi Tuhan meminta akan ampun bagi umat Rasulullah. Jadi mereka itu aja gawiannya, meminta akan ampun bagi umat Rasulullah. Siapa di antaranya? Penuntut ilmu, pengajar ilmu, orang yang selalu bersalawat lawan baginda Nabi. Nah itu orang yang dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu yang wajib kita imani, kita percayai. Bahwa Allah itu berisian kitab yang turunkan kepada para nabi, para rasul. Ada berbentuk kitab, ada berbentuk suhuf, lembaran-lembaran. Cuma yang kita wajib imani itu 4, yaitu Tauratnya Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita percaya secara garis besar saja. Artinya masalah isinya Taurat sekarang itu sudah dirubah-rubah oleh Yahudi. Zabur sekarang sudah dirubah. Injil sekarang sudah dirubah. Tinggal Al-Quran nang kada akan bisa dirubah. Karena Tuhan berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Quran ini akan terus terjaga sampai menjelang kiamat. Jadi Quran ini karena menjelang kiamat, begitu dibuka tak tinggal kertasnya aja lagi, diangkat Tuhan tulisan Al-Quran.
Dan itu pertanda wafatnya Nabi Khidir. Wafatnya Nabi Khidir. Jadi bila tulisan Quran itu ada lagi, berarti Nabi Khidir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang bahari itu bila beisukan buka Quran sebelum mata melihat dunia, macam HP macam-macam ini nih. Buka Quran, alhamdulillah masih ada tulisannya, berarti kiamat lawas lagi, berarti Nabi Khidir masih hidup. Sebab bila tulisan Quran gak ada lagi, pertanda kiamat parak dan Nabi Khidir wafat. Jadi tambulu tulisan masih ada, ayo jangan kadang baca Al-Quranul Karim. Apalagi bulan puasa, kita harus punya target. Aku puasa tahun ini tamatkah? Ada kawa tamat sehatam 15 juz, ada kawa 10 juz. Nang penting bulan puasa ini ada kita punya target berapa membaca Al-Quranul Karim. Nang lebih dari di bulan lain. Kalau di bulan lain kita target kita ada punya target, bulan Ramadan harus punya target. Harus punya target. Aku bulan Ramadannya hendak khatam sekali. Alhamdulillah. Imam kita Syafi'i bulan Ramadan 2 kali khatam. 2 kali khatam. Siang sehatam, malam sehatam. Itu Imam Syafi'i. Rasulullah itu sidin bila bulan Ramadan tarancaki Jibril datang do tadarus lawan Nabi. Jadi Nabi itu menyatur hafalan sidin Quran kepada Jibril alaihissalam. Nah, menjelang sidin wafat, Jibril itu maracap datang wadah Nabi. Jadi Nabi ini pertanda ajalku parak sudah aja Nabi. Akhirnya di bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Menjelas Quran harus ada dibaca Ramadan ini. Harus punya target kita. Kalau kayaknya diangkat Tuhan begitu bayi sukanan subuh-subuh buka Quran kadada lagi tulisannya. Kadada lagi tulisannya. Ayo apa? Wa rusulihi, dan kita beriman dengan rasul-rasul Allah. Nabi itu menurut riwayat jumlahnya 124.000 itu Nabi. Dari 124.000 itu 313 Rasul. Dari 313 Rasul 25 yang wajib kita ketahui. 25 yang wajib kita ketahui. Jadi harus tahun itu. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh, 6 Ibrahim, 7 Lut, 8 Ismail, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf. Harus tahun itu. Jadi nang nyaman itu ya nakhidatul awam itu. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullam mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba lutun wa ismailu ishaqu kadza yaqubu yusufu wa ayyubu kadza. Ya Allah, Yaqubu Yusuf wa Ayyubu tadza Syu'aibun Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Thaha Khatamun Da'ghayya.
Nah itu 25 nabi. Artinya orang hafal Aqidatul Awam itu sebagaimana mimpi Sayyid Ahmad Marzuki itu Nabi siapa hafal Aqidatul Awam dakhalal jannah. Ada bisyarah dari Nabi dia masuk surga. Karena di situ kewajiban nang wajib diketahui bagi para mukallaf semacam kita itu. Apalagi dilaguakan nyaman lakas keanakan duna. Bagus di tika-tika Al-Quran, di sekolah-sekolah anu tuh bagus untuk diajarkan Aqidatul Awam itu. Saya kira di utaknya tuh. Bila sudah itu ada insya Allah karena sudah bisyarah dari Nabi masuk surga, hal-hal artinya nang cagaran maulainya rusak, cagaran maulainya karena neraka dilindungi Tuhannya karena dilindungi Tuhan. Bila ada Aqidatul Awam itu di utaknya, di dirinya, di hatinya. Wabil yaumil akhir dan kita beriman dengan hari akhir. Hari kiamat maksudnya. Wabil qadari khairihi wa syarrih dan kita beriman dengan takdir khairihi wa syarrih yang baiknya wa syarrih yang jahatnya minallahi ta'ala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keimanan kita bahwa apapun yang terjadi di alam semesta itu adalah kehendak Allah, takdir Allah, ketetapan Allah. Walaupun gugurnya daun dari pohon. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rathbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Daun yang gugur saja kita yakin itu adalah takdir Allah. Nang di hutan belantara sana nang kadede terjamah oleh manusia, artinya manusia ikumpun kadede nawani masuknya ke hutan situ. Ketika daun-daun gugur, ketika daun-daun bergoyang, ketika biji-bijian itu artinya merekah, semuaan takdir Allah, semuaan diketahui Allah. Semuaan itu adalah kehendak Allah. Itu yakin kita, itikad kita itu. Faslun ayadha faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Bermula pengertian la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya pada alam semesta ini illallahu kecuali Allah. Jadi kita orang awam ini aja maknanya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Itu dahulu. Kita orang awam nih, kita orang awam. Nah kaina ada dirasa kaina. Artinya bila sudah itu asik, wajib kita berpindah. Asa asik di situ sudah mantap, sudah kita tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, bisa berpindah karena ke atas. La fa'ila illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, itu ngarannya syuhudul af'al. Syuhudul af'al. Tidak yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, ketuhukan itu kena asik kita. Nah, ayo ke atas lagi. Tidak ada yang bersifat di sini. Inti sifat itu adalah hidup, sifat hidup. Karena sifat semuaan baik kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar itu hidup inti kuncinya. Namun orang tuh mati
maulah mendengar, maulah melihat, maulah berilmu, maulah kudrat, maulah iradat, berkehendak. Jadi tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Nah, bila asik di situ, nama hadang anugerahai, bila Allah menganugerahi, kita bisa kanan ke atas la maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah itu anugerah aja, itu anugerah Tuhan. Cuma kayak kita orang awam nih dihimati maknanya itu tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Sampai asik, bila asik, nah bisa kita dikatakan enak sampai itu enak mendarah daging, melihat apapun itu gawian Tuhan. Melihat apapun gawian Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ujar guru ayahanda pengasuh Nurul Muhibin, namun kita hendak melihat Allah, ini anugerah nih, apa aja Allah kita lihat, apa aja Allah kita lihat, itu amalakan Jesiden. Allah 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 Allah, siang 1000, malam 1000. Allah 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 Allah. Sekali duduk manglah, jangan dikeridit, jangan. Jadi sekali duduk Allah 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 Allah. Karena malam Allah Allah pulang. Ada saat sajam itu paling jam paling lawas. Jadi bila itu sidin istiqamah di sidin baca itu, kita akan melihat di alam semesta ini Allah, entah perbuatan Allah, entah sifat Allah, punya tapi istiqamah Allah Allah. Nah, sambil duduk menghadap kiblat Allah 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 Allah. Karena bila istiqamah Jesiden melihat apa aja ingat Allah, melihat pohon ingat gawian Allah, melihat orang ciptaan Allah, melihat angin berhembus ingat Allah, hujan turun ingat Allah, melihat nikmat datang ingat Allah, semuaan Allah. Di saban malam, siang 1000, malam 1000. Allah 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 Allah. Itu mujarab terbukti. Orang nang sempurna akal, orang nang sempurna akal pasti rindu hendak kenal lawan Allah. Karena paling lezat itu adalah makrifat dengan Allah. Ma'rifatullah aladzul asya. Ma'rifat dengan Allah itu paling lezat sesuatu. Kayak apa hendak ma'rifat, melihat saja kada, hanya melihat dulu, hanya kenal. Namun kita Allah 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 Allah, kayaknya melihat mata hati kita, nah apa aja di alam nang ini semuaan mengatakan kita lawan Allah. Nah bisa kenal kan itu. Bila orang tuh akalnya sempurna aja, pasti hendak kenal dengan Allah. Kecuali ibaratnya itulah ibarat lalakian tuh. Ibarat lalakian tuh sempurna hajanya, syahwatnya pastinya hendak begini. Tapi amun minyak ada normal, nang dibawa ke imputin,
Yang di bawah kak ada mau berdiri, lah biar bebinian besurungnya ada hendak. Ada kalau ini tuh lakian, ada anak bebini ada. Nah, namun ada nang ini mau normal aja, jangankan seikong, 2 gin 3 gin. Nah, iyalah Resman. Faslun alamatul bulugh salasun. Nah, masuk ke fikih ulang. Tanda balik 3. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Masih belum suara nih masih berat ini nasi.